Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohalia Putri Nasution dengan NIM 112-102-51-000-161 dari jurusan Ilmu Perpustakaan. Saya ingin menceritakan mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perpustakaan dan kearsipan digital. Bani Abbasiyah berdiri setelah Bani Umayyah hancur. Nama Abbasiyah diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Abbasiyah. Penggagas pertama sekaligus khalifah pertama dinasti ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim, atau dijuluki juga dengan As-Safah yang artinya penumpah darah. Dinasti Bani Abbasiyah ini berlangsung selama 5 abad atau sekitar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan ide atau pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudaranya. Dinasti Bani Abbasiyah ini berdiri awalnya dari sebuah hasil propaganda dan organisasi yang luas dan revolusioner. Propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yaitu pertama dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang mengunjungi tempat yang jauh dan dalam kesempatan menunaikan ibadah haji di Mekah. Yang kedua, menggabungkan para pengikut Abu Muslim al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah. Dua kekuatan inilah berdiri atas nama Abbasiyah yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Khalifah terakhir Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad, sebenarnya telah mencegah terjadinya gerakan untuk mendirikan dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Imam Ibrahim. Dan Imam Ibrahim berhasil ditangkap dan juga dipenjarakan sampai akhirnya dia dieksekusi mati oleh Khalifah Marwan. Akan tetapi sebelum itu Imam Ibrahim telah mewasiatkan kepada saudaranya Abu al-Abbas agar menggantikan kedudukannya ketika tahu ia akan dieksekusi, serta meneruskan gerakan untuk mendirikan Bani Abbasiyah dan juga memerintahkan kepadanya agar berhijrah ke Kufah dan diiringi dengan pembesar Abbasiyah yang lainnya seperti Abu Ja'far, Isa bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Pemimpin Umayyah di Kufah, yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah, berhasil ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Kemudian Abdullah bin Ali diperintahkan untuk mengejar Khalifah Marwan bin Muhammad yang merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah, yang melarikan diri hingga akhirnya dapat dikalahkan dan ditaklukkan di daerah dataran rendah Sungai Zab. Sampai akhirnya Marwan terbunuh di daerah Busir, wilayah Al-Fayyum, tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, dengan demikian tumbanglah kekuasaan dinasti Bani Umayyah dan berdirilah dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Abu al-Abbas As-Safah dengan pusat kekhalifahannya di Kufah. Masa ini merupakan kejayaan bagi umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan. Popularitas Bani Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid sekitar tahun 786 sampai 809 Masehi, dan juga putranya Al-Ma'mun sekitar tahun 813 sampai 833 Masehi. Berikut ini beberapa aspek yang mengalami kemajuan pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu biro-biro pemerintahan Abbasiyah. Keadaan biro-biro pada pemerintahan
Abbasiyah hampir sama dengan Daulah Umayyah, hanya saja perbedaannya dinasti Abbasiyah telah mengalami kemajuan-kemajuan dan perbaikan serta penyempurnaannya. Untuk menjalankan sistem pemerintahannya, dinasti Abbasiyah membentuk biro-biro pemerintahan baru, yaitu yang pertama itu ada Amirul Umara, yang artinya panglima besar yang diserahkan pimpinan negara. Kedua, Dewan Az-Zimari, yaitu Dewan Pengawas. Ketiga, Dewan Korespondensi atau Dewan At-Taqwi, yang artinya dewan yang menangani surat resmi, dokumen politik, serta instruksi ketetapan khalifah. Keempat, Dewan Al-Aqdas Wasi Surtoh adalah Dewan Kepolisian. Kelima, Dewan Al-Barid adalah Badan Pos Negara. Terakhir ada Kiwan Kodeli Kudaha adalah Dewan Kehakiman. Selanjutnya ada sistem militer. Sistem militer terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, serta pelatihan dan pengajaran secara reguler. Angkatan perang berada di bawah pimpinan Dewan Al-Jun. Pasukan pengawal Khalifah atau Hams adalah satu-satunya pasukan tetap yang mengepalai sekelompok pasukan. Ada juga pasukan bayaran atau sukarelawan, serta jumlah pasukan dari berbagai suku. Pasukan tetap bertugas aktif disebut Murtazikoh, dan pasukan sukarelawan disebut dengan Mutatawiyah. Selanjutnya ada perdagangan dan industri. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah untuk memajukan perdagangan. Di antaranya itu dibangun sumur-sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati oleh khalifah dagang. Selanjutnya dibangunkan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Upaya-upaya tersebut sangat besar pengaruhnya dan meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Kemudian ada perkembangan dalam bidang pertanian. Ada dua usaha yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah untuk mengembangkan bidang pertanian. Yang pertama itu memperluas daerah-daerah pertanian di segenap wilayah negara. Kedua, membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal lama sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak memiliki irigasi. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah berkembang dengan sangat pesat. Di antaranya ada ilmu dalam bidang agama. Yang pertama itu ada ilmu tafsir. Para sahabat yang menafsirkan antara lain ada Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan juga Ubay bin Ka'ab. Mereka menafsirkan ayat dengan hadis atau atsar atau kejadian yang mereka saksikan ketika ayat tersebut turun. Kemudian para tabi'in mengambil tafsir para sahabat dan ditambah lagi secara Israiliyat. Setelah itu para mufassir dengan cara menyebut satu ayat, kemudian menerangkan tafsirnya yang diambil dari sahabat dan tabi'in. Tafsir yang termasyhur adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Cara penafsirannya ada dua macam. Yang pertama itu ada tafsir bil ma'sur, yaitu memikirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Kedua itu ada tafsir bil ra'i, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akal. Dua, ilmu hadis. Di antara ulama-ulama hadis yang paling terkenal pada masanya yaitu ada Imam Bukhari yang telah mengumpulkan hadis sebanyak 7.257 hadis. Setelah diteliti ditemukan 4.000 hadis sahih dan dijadikan buku, yaitu berjudul Sahih Bukhari. Kemudian ada Imam Muslim yang terkenal dengan bukunya Sahih Muslim. Buku hadis lainnya yaitu ada Sunan Abu Daud, karya Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, karya Imam Tirmizi, kemudian Sunan An-Nasai, karya An-Nasai, dan terakhir ada Sunan Ibnu Majah, karya Ibnu Majah.
Ketiga, ilmu kalam. Di antara tokoh paling terkenal di ilmu kalam yaitu ada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturid, Wasil bin Atta, Abu Huzail Al-Alaf, dan Al-Jubai. 4. Ilmu tasawuf. 5. Ilmu bahasa. 6. Ilmu fikih. Pemuka ilmu fikih yaitu Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang umum, yaitu ada ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu fisika dan matematika, ilmu astronomi, ilmu sejarah, dan geografi. Faktor penyebab kemunduran. Faktor internal. Kemewahan hidup yang dilakukan para penguasa dinasti Abbasiyah. Kemudian perebutan kekuasaan yang terjadi di antara keluarga Abbasiyah. Dan terakhir ada konflik keagamaan. 2. Faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal yaitu banyaknya pemberontakan, banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah, akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Secara real, daerah-daerah ini dipimpin oleh gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. 2. Dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai menurun. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Akibatnya, tentara Turki berhasil merebut kekuasaan mereka walaupun khalifah masih dipegang oleh Bani Abbas. Terakhir, dominasi bangsa Persia. Sebab-sebab kehancuran dinasti Bani Abbasiyah. Faktor internal. Berikut beberapa faktor internal yang menyebabkan dinasti Abbasiyah mengalami kehancuran. Yang pertama itu lemahnya semangat patriotisme negara, menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan Islam tidak berdaya lagi menahan segala amukan yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri. Kedua, hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat. Ketiga, tidak percaya pada kekuatan sendiri. Keempat, fanatik mazhab persaingan dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah. 5. Kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara. Selanjutnya, faktor eksternal yang menyebabkan dinasti Abbasiyah mengalami kehancuran. Yang pertama, disintegrasi. Kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik. Provinsi-provinsi tertentu di pinggiran banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. Kedua, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Ketiga, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Disebutkan bahwa Hulagukan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Tentara Mongol setelah menghancur-leburkan pusat-pusat Islam, berbagai faktor yang menyokong tegaknya Imperium Abbasiyah, yakni kalangan elit imperium dan bentuk-bentuk kulturnya juga turut dihancurkan. Nah, seperti itulah kisah berdirinya dinasti Abbasiyah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.